Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair ila Allah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ila Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afwi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pimpinan madrasah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan Kemenak, dan segala bentuk perangkat termasuk hadirin semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Persoalannya sebenarnya sederhana. Intinya panjenengan semua diundang ke sini itu diminta komitmen oleh madrasah bagaimana keberhasilan madrasah ini majunya betul-betul harus dengan prinsip kolaborasi. Zamannya itu sekarang sudah tidak lagi zaman kompetisi. Karena itu sekarang itu zamannya sampun zaman kolaborasi. Era-era disrupsi seperti pada saat ini itu, ayah bunda, ternyata era ini menjadi salah satu era yang diklaim menjadi era berat karena perkembangan teknologi begitu cepat, sehingga ada banyak perangkat yang dibutuhkan oleh banyak orang agar orang itu betul-betul mampu berdiri independen, terus kemudian existing terhadap apa yang hendak dilakukan, termasuk untuk kesuksesan hidupnya, termasuk anak-anaknya. Karena itu para pakar dari berbagai disiplin, pakar ekonomi, pakar teknologi, pakar kedokteran dan psikologi, semua pakar berbagai disiplin itu, era-era disrupsi pada saat ini itu paling tidak ada 3 modal yang harus dikerjakan oleh kita semua. Yang pertama itu adalah literasi, ya, literasi. Dan ternyata literasi itu sekarang itu berbagai akses informasi begitu cepat, wawasan begitu banyak, meskipun kadang tidak metodologis. Tetapi kalau panjenengan tidak memiliki wawasan yang cukup dan pengetahuan yang cukup terbagi tentang berbagai hal yang mau hendak dilakukan dan dicita-citakan, maka sudah dipastikan panjenengan akan tertinggal baik lahir maupun batin di era-era disrupsi pada saat ini. Yang kedua, setelah literasi dengan berbagai perkembangan yang begitu cepat, yang kedua yang harus dipersiapkan oleh banyak orang tua termasuk anak-anak itu adalah filterisasi terhadap literasi yang banyak itu. Berdasarkan hasil riset ayah bunda, ternyata pada saat ini 9 dibanding 1 berita baik, 1 berita baik berbanding dengan 9 berita yang tidak baik. Kalau kita tidak mampu memfilterisasi terhadap segala bentuk macam berita dan literasi itu, maka kita terjebak pada persoalan-persoalan
yang kemudian akan mempersulit kita dalam kehidupan yang akan datang. Karena itu yang kedua, syaratnya harus kita mampu memfilterisasi. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian dan riset, 9 berita buruk itu berbanding dengan 1 berita baik. Karena itu kita tidak mampu memfilter mana di media sosial itu berita-berita yang benar-benar berbasis data dan metodologis, mana berita-berita yang berbasis pada nafsu kelompok dan golongan. Karena itu syarat kedua agar kita ini selamat dari era disrupsi ini, ya, yang kedua adalah kita sebaiknya mampu memfilterisasi segala bentuk berita atau literasi itu yang begitu banyak itu. Kalau kita tidak mampu memfilter, kita akan terjebak pada persoalan-persoalan yang baik lahir maupun batin kita hadapi, dan itu akan merugikan kita sendiri. Yang terakhir, kata para pakar, agar kita ini sukses terus kemudian mampu menghadapi gejolak zaman ini, era disrupsi yang serba cepat dan tidak jelas ini, yang terakhir yang harus dilakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi, tidak mungkin kesuksesan madrasah itu tanpa dilakukan oleh manajemen madrasah lengkap dengan kepala sekolahnya dan timnya, terus kemudian lengkap dengan desain kurikulum yang sudah diyakini bahwa kurikulum itu sudah teruji di lapangan. Yang ketiga adalah stakeholder, di dalamnya adalah banyak orang tua termasuk dunia usaha. Karena itu kalau yang tidak mampu melakukan kolaborasi, ya sudah, pasti nanti akan ketinggalan zaman, pasti nanti akan bermasalah. Karena prinsip tiga ini, ya, literasi, filterisasi dan kolaborasi, makanya kemudian dalam rangka Milad MA Muhammadiyah ini, kita sebaiknya orang tua terus kemudian sekolah termasuk stakeholder yang lain dan ahli ini harus bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan ini madrasah. Karena keberhasilan sekolah itu mustahil dilakukan oleh manajemen sekolah itu sendiri, mustahil. Karena itu dukungan baik lahir maupun batin itu butuh dukungan dari banyak orang tua, termasuk ahli, termasuk pakar, termasuk dunia usaha dan stakeholder yang lain. Karena persoalan demikian inilah kemudian saya hadir di majelis ini dalam rangka untuk memberikan penjelasan itu. Makanya dalam bahasa agama disebut sebagai ikhtiaruna. Ini adalah ikhtiar kita bersama. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang kita lakukan ini, Madrasah Aliyah Muhammadiyah ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin maju, dan semakin hari semakin diperhatikan oleh banyak orang di luar sana. Karena mindsetnya seperti ini belakangan ini. Beberapa dunia pendidikan tidak lagi berbasis pada moral, ayah bunda, tetapi berbasis pada bisnis. Karakter orang-orang Indonesia ada kecenderungan dia cenderung materialistik, hedonistik, mekanistik, dan tik-tik-tik yang lain itu. Sehingga tidak lagi dia ketika melihat atau memilih sebuah bentuk sekolah itu melihat kualitasnya, paling tidak kita melihat akreditasinya, tetapi yang dilihat adalah bangunan sekolah itu grande atau tidak. Kalau sudah bangunannya grande, terus kemudian di situ orang-orang yang di sekolah di situ adalah menengah ke atas atau high class, kita bangga menyekolahkan anak itu meskipun sekolah itu baru berdiri. Yang sebenarnya akreditasi dan standarisasinya kalau kita lebih hati-hati masih dipertanyakan. Jangan samakan yang MA Muhammadiyah ini yang 46 tahun, baru yang mereka 10 tahun, jangan samakan kualitas pendidikan. Jelas bagaimanapun pengalaman dalam sistem pendidikannya itu jauh lebih bagus yang 46 tahun ini, lengkap dengan berdarah-darahnya itu, daripada yang cuma 2 tahun, 5 tahun tapi bangunannya grande, SPP-nya mahal lagi. Sekarang itu sudah, dunia pendidikan itu sudah dibisniskan. Anehnya banyak orang-orang yang menengah ke atas terjebak pada nilai-nilai itu. Karena itu bangga menyekolahkan anaknya kalau sudah SPP-nya 5 juta ke atas, tetapi kualitas dan akreditasi sekolah itu masih dipertanyakan. Bagaimana SDM pendidik dan tenaga kependidikannya masih belum berpengalaman, tetapi sudah diyakini karena sekolahnya bagus,
Berdasarkan hasil riset ayah bunda, orang-orang Asia itu lebih suka pada bangunan yang indah daripada kualitas sistem yang ada di dalamnya. Karena itu di Malang ini ada banyak bangunan-bangunan sekolah yang begitu luar biasa bagusnya. Tetapi kalau kita mau jujur, bagaimana kualitas dan sistem pendidikan yang di dalamnya itu, kita harus cek dan cek lagi. Apakah betul bangunan yang indah itu sesuai dengan kualitas pendidikan yang ada di dalamnya? Karena itu, kita jangan terjebak pada tendensi yang sifatnya ikut-ikutan. Dan orang Indonesia itu senangnya yang begitu-begitu. Kalau sudah bangunannya bagus, terus kemudian kelihatan keren, nanti masalah kurikulum, masalah sistem pendidikan, masalah SDM pendidikan dan yang lain-lain di dalamnya itu kemudian. Karena itu yang rugi adalah ayah bunda sendiri. Karena itu melihat sekolah itu, lihat kualitasnya, lihat track recordnya, paling tidak paling mudah akreditasi sekolah ini apa. Jangan terjebak pada wah bangunannya bagus, terus kemudian yang sekolah di situ adalah orang-orang kaya, rata-rata orang tuanya bermobil semua, sehingga keren tuh kalau di sekolah di situ. Tetapi ternyata kurikulumnya dan kualitas pendidikannya masih dipertanyakan. Dan mohon maaf, di Malang Raya itu sudah banyak sekolah-sekolah model seperti itu, bahkan sampai inden-inden ayah bunda. Sekarang biaya uang gedungnya saja berapa, uang pangkalnya berapa, dan itu harus inden. Jadi 2 tahun yang akan datang siswanya sudah penuh nih, siswanya sudah penuh. Tetapi model-model MA Muhammadiyah ini yang sudah berpengalaman 46 tahun, yang tadi panca kesuksesan Madrasah Aliyah berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Kemenang tadi kan sudah jelas. Sebenarnya Aliyah bagaimanapun itu memiliki nilai plus dibanding sekolah-sekolah yang lain. Kalau mau jujur, manusia itu harus dilihat lahir batinnya. Saya ingat sekali ketika saya berada di Madrasah Aliyah program khusus. Madrasah Aliyah saya itu di program khusus. Madrasah Aliyah program khusus itu ada 4 dulu ya, yang dihadirkan oleh Menteri Tarmizi Tahir ya, itu cuma ada 4. Sekolah-sekolah ini akan menjadi sekolah model. Yang masuk di situ harus dites dulu secara nasional, nanti dibagi di 4 tempat. Yang negeri itu Jember, terus kemudian Lampung, Ciamis, terus kemudian 1 Jakarta pada waktu itu. Yang mau sekolah di situ itu harus dites dulu di Kemenang, bisa enggak dia bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, dari sekian ratus bahkan ribuan peserta itu yang diambil setiap tahun cuma 40. Karena itu 40 anak itu satu kelas, setiap tahun itu cuma 40 anak, dan setiap tahun cuma mengambil 1 kelas setiap kelasnya. Jadi kelas 1 1 kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 3 3 kelas. Tetapi kalau kita lulus di dalam sistem pendidikan itu, paling tidak kita lulus dari Madrasah Aliyah program khusus itu, kita sudah paling tidak jadi cendekiawan muslim. Karena di situ kita masuk, di situ kita digaji sama negara. Saya itu dan beberapa teman itu selama 3 tahun itu digaji sama negara. Terus kemudian kurikulum yang kita pelajari adalah kurikulum Madrasah Aliyah program khusus yang berbasis pada Al-Azhar, Timur Tengah, Madinah, termasuk Makkah sana, Yaman, Damaskus, Syria. Karena itu kurikulum kita ini kurikulumnya sudah kurikulum global. Makanya kemudian yang masuk ke dalam sistem itu harus ngerti bahasa Arab. Paling tidak muhadzatsah bil lughatil arabiyyahnya bagus, conversation bahasa Inggrisnya harus bagus. Yang kedua minimal harus hafal Al-Qur'an 3 juz. Kalau tidak hafal 3 juz tidak boleh masuk ke dalam sistem itu. Harus ngerti surah Nabawiyah, harus ngerti usulul fiqh, harus ngerti ulumul hadis, harus ngerti ulumul tafsir, harus ngerti nahwu sharaf, harus ngerti balaghah, harus ngerti mantik. Dan kalau ingin masuk ke dalam sistem pendidikan itu, paling tidak kita harus bisa membaca kitab Quran, kitab kuning itu harus bisa. Karena itu bagaimanapun saya bangga kok menjadi lulusan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu tidak cuma dipersiapkan untuk dia menjadi cendekiawan muslim yang tidak gagap dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan atau sains, tetapi mereka sudah siap lahir batinnya. Karena itu manusia itu harus dilihat secara lahir batin.
Tidak bisa manusia itu cuma lahirnya saja, jadi batinnya keropos ini juga bermasalah. Karena itu tidak ada desain yang terbaik. Bukan berarti saya lulusan madrasah aliyah, tetapi tidak ada desain yang terbaik itu selain madrasah aliyah berdasarkan hasil riset. Makanya lulusan-lulusan di kami itu, mohon maaf, rata-rata kalau kami itu kuliah ya di universitas Islam itu kita tidak perlu dites. Kenapa tidak perlu dites? Karena pasti bacaannya sudah bagus, pasti kami sudah lulus. Bayangkan se-Indonesia diambil 40 yang terbaik. Tidak boleh MTS-nya itu ranking di bawah 3, tidak boleh masuk. Rankingnya harus 1 sampai 3. Terus kemudian dites betul. Kurikulumnya kurikulum Timur Tengah yang diajarkan di perguruan tinggi Islam sampai semester 5 atau semester 6. Jadi kalau lulusan-lulusan kami itu masuk ke jurusan Islam, baik itu tarbiyah Islamiyah maupun ahwalus syakhsiyah, terus kemudian ekonomi Islam, ulumul hadis, ulumul tafsir, ya tertawa karena itu sudah kurikulum itu sudah diajarkan di tempat kami sampai semester 4 dan semester 6 di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena itu meskipun mereka itu lulusan kami rata-rata tidak ada yang tidak diterima di universitas Islam. Rata-rata di universitas Islam negeri kita itu sudah masuk saja tanpa tes karena kualitasnya sudah teruji. Dan lulusan-lulusan kami ini hampir saat ini semua rektor-rektor perguruan Islam, universitas Islam di Indonesia baik negeri maupun swasta rata-rata lulusan dari tempat kami. Karena itu sebenarnya ayah bunda ini harus bangga menyekolahkan anaknya ini di madrasah aliyah. Karena persoalan yang demikian ini, apalagi dalam konteks zaman yang seperti ini, itu luar biasa loh masalah-masalah anak remaja itu. Mohon maaf, saya ini disiplinnya psikologi, S1, S2, S3-nya psikologi. Terus kemudian kok orang psikologi bisa jadi ustadz, ini gimana ceritanya? Kok jurusan psikologi bisa jadi ustadz? Ya nggak ngerti riwayat sistem pendidikannya bahwa saya ini lulusan madrasah aliyah. Di madrasah aliyah itu pasti diajarkan bagaimana qiraatul Quran, tahfidul Quran, ulumul Quran, fahmul Quran, ulumul tajwid. Semuanya kita diajarkan. Tidak cuma itu, kita diajarkan ulumul hadis, ulumul tafsir, usulul fiqh. Kita diajarkan uslubul lughah, nahwu sharaf. Kemudian kita tidak gegap gempita dan tidak takut dengan kemajuan teknologi karena kita juga mempelajari teknologi. Hati-hati ayah bunda, persoalan sekarang itu banyak remaja yang pintar tapi jiwanya hilang. Hampir setiap bulan di klinik saya, mohon maaf, saya ada klinik psikologi, klinik intervensi yang saya gunakan adalah pendekatannya adalah psikologi Al-Quran dan psikologi Islam. Dan ternyata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan remaja itu gak rumit kok kalau kita itu mengerti Islam. Dan ternyata saat mengambil dengan pendekatan psikologi Al-Quran, semua persoalan remaja hampir setiap bulan itu ada 3-4 mahasiswa maupun remaja, baik itu pelajar maupun yang ada di perguruan tinggi mau bunuh diri. Padahal mereka cerdas semua dan berada di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang tidak diragukan sudah kualitasnya. Dan rata-rata sekolahnya di sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri di Kota Malang ini semuanya ke klinik itu. Semuanya pada stres, semuanya pada depresi, semuanya pada gelisah. Ada penyakitnya namanya self harm. Tiba-tiba kalau stres, depresi, beban berat itu mau bunuh diri, menyakiti dirinya sendiri. Berapa kali satu bulan ini saya punya 4 pasien dan rata-rata perempuan gitu. Dan rata-rata perempuan. Karena itu kalau kita tidak punya jiwa, kita itu fahamuddin, tidak fakih dalam masalah agama, dan anak-anak kita ini tidak dipahamkan dengan masalah agama yang benar, bermasalah pada saat ini. Anak-anak sekarang itu gak butuh panjenengan, butuh teknologi anak-anak kita sekarang. Panjenengan itu tidak berdaya, mereka jauh lebih cerdas dari panjenengan, tapi jiwanya keropos, jiwanya tempe, jiwanya kerupuk. Karena apa? Karena sikap dan mentalnya tidak pernah dibenahi. Makanya anak-anak sekarang itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, sudah di dalam kamar ukuran 3x3 bisa menghasilkan dolar. Tetapi satu yang hilang, jiwa mereka hilang, sikap mental mereka hilang, human touch-nya hilang. Kenapa human touch-nya ini? Human touch-nya itu adalah nilai-nilai agama yang berbasis pada akhlakul karimah, itu tidak ada.
Ya. Jadi mohon maaf. Jadi sekarang ini di klinik itu banyak yang psikosis, psikosomatis. Ada yang psikosomatis, dadanya setiap hari sakit, setelah dicek secara medis tidak ketemu penyakitnya. Saya cek, wah ini penyakitnya murni psikologis karena dia stres depresi kok. Karena stres dan depresi, bagaimana stres dan depresi ini mudah kemudian menjangkiti anak-anak kita karena nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai kefakihan dalam agama itu lemah dalam anak-anak kita itu. Karena itu beruntunglah panjenengan menyekolahkan anaknya itu di madrasah aliyah. Karena di madrasah aliyah itu selain diajarkan Al-Quran, faqihu fiddin, panjenengan juga anak-anak panjenengan tadi 5 panca tadi juga diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu kami siap. Loh, kok lulusan psikologi bisa dalil? Loh, nggak ngerti basicnya bagaimana? Basic kami itu kurikulumnya jelas, harus hafal Al-Quran, harus ngerti tafsir, harus bisa baca kitab kuning. Kalau tidak bisa baca kitab kuning, ya kalau di kalangan pinggiran panjenengan tidak dinilai ustadz panjenengan kalau tidak bisa baca kitab kuning. Karena apa? Ustadz itu harus bisa baca kitab kuning, apalagi kitab-kitab gundul. 3 tahun kami diajarkan kitab-kitab gundul yang kami tidak mengenal bahasa Indonesia, tidak mengenal kitab-kitab gundul, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Adzim yang besar-besar itu, dan kami tidak paham itu gundul semua itu. Bagaimana itu bisa? Karena kita punya desain yang tidak kalah dengan sistem pendidikan umum pada umumnya, karena kita didesain untuk menjadi cendekiawan muslim selain mubalik yang tidak gegap gempita dan tidak takut dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu kami siap perang pada saat ini, siap perang lahir batinnya juga siap perang. Karena jiwanya sudah, sikap dan mentalnya sudah dididik sedemikian rupa. Dan kami itu dididik untuk menjadi leader, ya, dididik untuk menjadi leader, dididik untuk siap menjadi apapun. Tidak ada ayah bunda sistem pendidikan yang komplit seperti itu kecuali di madrasah aliyah. Kalau di sekolah-sekolah biasa, mohon maaf, banyak kasus-kasus LGBT pada saat ini itu meresahkan LGBT. Terus LGBT itu hampir di semua sekolah negeri, ya mohon maaf saya tidak menyebutkan mereknya, hampir di semua sekolah SMA negeri itu pernah ke klinik saya, macam-macam kasusnya. Coba, tidak akan mungkin, insya Allah akan susah kalau putra putri kita itu akan memiliki prinsip LGBT. Kalau dia paham Al-Quran, paham agama, kan agak susah kayaknya. Tetapi kalau tidak paham agama, gampang sekali itu praktek-praktek LGBT itu meresahkan sekali. Dan saya betul sekali 2 kali di pondok pesantren loh banyak LGBT. Ya. Di pondok pesantren juga banyak LGBT. Saya piyambak ini ya ditugaskan untuk menjadi konsultan psikolog muslim di lembaga pendidikan pesantren Al-Quran, dan ternyata di lembaga pendidikan pesantren Al-Quran itu juga banyak kasus-kasus LGBT, tidak cuma di sekolah. Coba bayangkan, yang paham agama saja ya dia berani kok melakukan praktek LGBT, apalagi yang tidak paham agama. Ayah bunda, kita pada saat ini itu adalah diskusi dalam rangka sudah bantu sekolah ini, yakinkan diri panjenengan semua ini sekolah yang terbaik untuk anak-anak saya. Paling tidak untuk kasus-kasus modern pada saat ini adalah persoalannya kompleks. Selain persoalan kompleks, akhlak itu sudah tidak ada pada saat ini. Berdasarkan yang disebut oleh beberapa pakar mengatakan, ternyata beberapa pakar itu mengatakan ternyata persoalan manusia modern pada saat ini adalah jiwanya yang hilang. Dia tidak lagi, akhlakul karimahnya sudah tidak ada lagi, unggah-ungguhnya sudah tidak ada lagi, menghargai orang lain itu sudah tidak ada lagi, menghormati orang lain itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena dinilai itu tidak penting, yang penting cuma ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan masyarakat modern pada saat ini karena jauh dari nilai-nilai itu. Ini berdasarkan hasil riset. Karena itu tidak berlebihan kalau Nabi itu mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya iman seorang muslim itu terletak pada akhlaknya. Basis akhlak itu di mana? Ya di madrasah aliyah. Basis akhlak itu di mana? Di pondok pesantren. Kalau di luar itu saya tidak menjamin karena tidak punya sistem dan manajemen yang bagus.
Bukan berarti saya tidak percaya pada sistem yang lain. Ini saja kurikulumnya sudah jelas, desainnya sudah jelas, by design, tidak ngawur. Ini saja produknya kadang tidak jelas kok. Apalagi yang desainnya tidak jelas, yang kurikulum agamanya tidak ada. Karena itu tidak ada basis akhlak itu kecuali di madrasah aliyah atau di pondok-pondok pesantren. Itu adalah basis akhlak. Di basis akhlak itu aja banyak masalah, apalagi panjenengan tidak menyekolahkan anaknya di madrasah yang di dalamnya tidak berbasis pada nilai-nilai akhlakul karimah. Kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak. Saya diutus di hadapan kalian itu untuk menyempurnakan akhlak. Tapi sekarang mana akhlak itu? Akhlak itu gak ada, sekarang hilang semua itu akhlak. Apalagi anak-anak kita itu sekarang dulu, mohon maaf saya masih di madrasah aliyah itu ya, kalau ketemu guru itu masya Allah sami'na wa ta'na. Kenapa sami'na wa ta'na? Takut kualat. Karena salah satu yang memberkahi keberkahan ilmu itu adalah guru. Sekarang anak-anak sekarang berani sama gurunya, gak cuma berani sama gurunya, berani sama orang tuanya kok. Anak-anak sekarang bagaimana itu? Karena nilai-nilai akhlak itu pada saat ini sudah mulai hilang, tidak diperhatikan lagi. Allah melalui hadis qudsinya itu mengatakan Islam ini mulia. Tidak ada al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama yang saya ridhoi terus kemudian yang lebih mulia daripada Islam ini. Dan Islam ini mulia karena dua hal. Tetapi kalau ini hilang dari sebagian besar orang Islam, maka Islam ini akan menjadi hina. Pertama adalah sakha. Sakha itu harus peduli. Jadi harus suka tolong menolong, ta'awun. Selain ta'awun, ya, sakho ini adalah panjenengan harus dermawan. Ketika ada sekolah butuh apa, paling tidak orang tua ya jangan pelit lah, dibantu sekolah. Ya, kalau panjenengan bantu sekolah, kembalinya kepada nanti ke adik-adik itu sendiri. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan keburukan, keburukan itu untuk dirinya sendiri. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Wa may ya'mal su' yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, ya sudah keburukan itu untuk dirinya sendiri. Paling tidak jangan niatkan. Bapak kepala sekolah misalnya, saya niatkan, saya sedekah, saya menjadi donatur tetap di sekolah ini karena ini adalah li'aila'i kalimatillah, karena sekolah ini adalah sekolah yang untuk membesarkan Islam dan menjaga nilai-nilai Islam. Diniatkan, paling tidak nanti pahalanya untuk panjenengan dan pahalanya untuk anak. Dan sedekah itu tidak pernah berkurang. As-shadaqatu litaf'il bala. Sedekah itu tolak bala, kata Nabi. Jadi kalau punya masalah anak itu nakal, sedekah aja ke sekolah. Sedekah, saya ke sekolah. Biar apa? Ya Allah, saya beli kesolehannya dia, saya beli kebaikannya dia. Ya Allah, saya beli ketawaduannya dia. Ya Allah, saya beli mudah-mudahan dia fahmul Quran, menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Ya Allah, dia mengerti agamanya dia, tidak cuma mengerti tapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Kalian punya penyakit sebesar apa sih? Dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit di antara kamu yang berat-berat itu dengan sedekah. Wa anfaqtu min sayyin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Panjenengan sedekah gak bakal melarat, tambah sugih gak karuan. Karena ini persoalan-persoalan demikian ini harus dipahami. Tidak ada yang bisa memahamkan hal yang demikian kecuali madrasah aliyah, madrasah aliyah. Karena itu madrasah aliyah ini keren. Apalagi apapun gerak-geriknya harus didukung. Jangan sampai tidak didukung. Jadi kalau bisa, ayah bunda ya SPP-nya jangan telat-telat. SPP-nya juga jangan telat-telat. Kenapa? Ya kalau panjenengan telat bayar SPP-nya, bagaimana sistem sekolahnya? Kalau SPP-nya telat. Yang loman, ya tadi kalau panjenengan banyak loman ya banyak datangnya. Kalau panjenengan pelit ya sudah. Kalau tidak pengen kekurangan uang, sering-sering kasih uang. Kalau pengen panjenengan anak panjenengan seneng sekolah, sering-sering bantu sekolah. Kalau anak panjenengan itu seneng dia Al-Quran, kemudian menjadi ahlul Quran, terus kemudian dia fahmul Quran, dia sering-sering tasyarruf untuk kebaikan pengembangan pendidikan Al-Quran yang disitu membawa nilai-nilai Al-Quran. Ini prinsip dasar.
Karena itu yang perlu dilakukan ya harus kita melakukan yang terbaik sudah. Kalau untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam itu, kita itu kalau lembaga pendidikan Islam itu kadang kita itu gak pede gitu, nyekolahkan anaknya di madrasah aliyah, nggak keren. Orientasi masyarakat sekarang pada saat ini sekolah bawa kuliah itu orientasinya adalah investasi, orientasinya adalah bisnis, dan menjadi bahaya juga ketika bisnisnya itu orientasinya dunia, tidak lagi orientasinya adalah ukhrawi. Karena itu bagaimanapun harus kembali kepada nilai-nilai akhlakul karimah itu. Basis akhlakul karimah itu adalah lagi-lagi adalah pondok pesantren. Kalau kita pengen lebih keren dan mengerti teknologi juga, ya madrasah aliyah. Karena itu tujuan Muhammadiyah ini dalam rangka itu bagaimana berdesain sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang menjadi rujukan dan keren, lulusan-lulusannya produk-produknya keren. Makanya saya setuju kalau lulusan-lulusan madrasah aliyah ini tidak cuma dia cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk sains, ya, apalagi digitalisasi, dia sudah paham itu dan menguasai itu, karena sekarang itu adalah zamannya. Tetapi yang tidak jauh lebih kalah itu adalah bagaimana mereka itu ya dia matang karena agamanya, karena jiwanya matang dan tidak pernah bermasalah untuk dirinya sendiri baik lahir maupun batin. Karena ini penting, nilai-nilai agama itu menjadi penting. Kadang kita itu paham agama tapi tidak menjalankan. Tetapi kalau dalam prakteknya sebenarnya agama yang paling bagus itu ya harus dipraktekkan. Jangan sampai cuma knowledge. Kalau pengetahuan itu sekedar knowledge berarti tidak hikmah. Padahal Rasulullah mengatakan ilmu yang bermanfaat itu ya levelnya hikmah sudah, tidak sekedar knowledge. Nah, karena itu praktek-praktek nilai itu ada di madrasah aliyah, bukan di tempat yang lain. Jadi ayah bunda, itu yang pertama. Yang kedua itu begini, terhadap lingkup pengasuhan ya, terhadap lingkup pengasuhan itu ini yang perlu dipahami agar panjenengan itu memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan sekolah itu, madrasah itu tidak tempat penitipan, bukan. Karena apa? Karena besar tumbuh anak itu karena ayahnya, karena ibunya. Karena itu Nabi mengatakan wa waladuhu min kasbihi. Apa yang terjadi pada anak itu karena ayahnya, karena ibunya, karena kakeknya, 7 turunan ke atas ya. Rata-rata kalau ayahnya senang Al-Quran dan sering bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah anaknya senang Al-Quran, nanti dia fahmul Quran, insya Allah menjadi ahlul Quran kalau dia belajar tentang ulumul Quran. Kalau ingin anak panjenengan itu sukses, ya sudah, paling tidak ayahnya harus sukses dulu, bundanya harus sukses. Kalau bisa suksesnya ya lahir maupun batin, tidak cuma sukses lahirnya saja atau tidak kelihatannya saja sukses, tetapi sebenarnya esensinya tidak sukses. Pertama itu. Terus yang kedua, masing-masing anak itu tumbuh dan berkembang karena 2 hal. Pertama, karena DNA dan RNA, siapa papanya, siapa mamanya. Yang kedua adalah di mana dia tumbuh dan berkembang, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, jurusan yang diambil apa. Tidak akan mungkin panjenengan, kalau panjenengan bercita-cita anak panjenengan pengen jadi mubalik atau jadi kiwan muslim, panjenengan kuliahkan di fakultas-fakultas teknik, nggak mungkin. Kecuali fakultas teknik itu adalah pengembangan, tetapi putra putri panjenengan adalah punya basic Al-Quran atau punya basic ilmu agama. Karena itu ya harus dilengkapi dulu dasar-dasarnya itu. Karena itu kalau panjenengan ini jangan cuma mengandalkan sekolah. Sekolah itu adalah bagian kecil dari keberhasilan anak. Tetapi keberhasilan anak ini murni adalah karena orang tua. Karena 24 jam anak itu sangat banyak bertemu dengan kedua orang tuanya daripada ketemu dengan guru-gurunya. Guru-guru ini mengatur sistem saja, mendesain bagaimana optimal itu minat dan bakat anak, kecerdasan anak itu menjadi optimal. Karena itu panjenengan siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anak termasuk kesuksesan anak, ya ayahnya dan ibunya. Karena itu kalau anaknya ingin soleh, ya orang tuanya harus soleh dulu. Kalau anaknya ingin baik, ya ayah bundanya harus baik dulu. Anaknya ingin keren, ya ayah bundanya harus keren dulu. Anaknya ingin senang sekolah di madrasah aliyah, paling tidak ayah dan bundanya juga harus senang dulu. Anaknya itu belajar Al-Quran, belajar ilmu tafsir, belajar ulumul hadis, belajar sirah nabawiyah.
belajar mantik, belajar nahwu sharaf, belajar ilmu tasawuf dan sejenisnya, ya harus paham. Kalau tidak paham itu bagaimana kita memiliki jiwa? Sudah, karena DNA itu jelas, RNA itu jelas. Biasanya kecerdasan anak itu ikut bundanya berdasarkan hasil riset di bidang neuropsikoimunologi. Tetapi karakter dan kepribadian anak itu ikut ayahnya. Ini berdasarkan hasil riset. Karena itu panjenengan kalau anaknya ingin baik, ya orang tuanya harus soleh dulu lah, harus baik dulu, harus sehat dulu, baik lahir maupun batin. Jangan mengandalkan sekolah. Sekolah itu adalah part sebagian kecil dibanding keberhasilan anak, dan tahapannya masih panjang. Ini baru di level aliyah atau level sekolah menengah, masih belum nanti ada perguruan tinggi dan yang lain-lain. Masih ada S1, ada S2 dan S3 dan seterusnya. Karena itu mengasuh anak ini pekerjaan panjang. Di dalam sejarah kemanusiaan itu, kalau kita mau jujur dan kita yakini bahwa idamatul insan, ada juga riwayat yang lain, idamatul Adam in qata'a bi salatin, sadaqatun jariyatun, ilmun yantafa'u bihi, waladun salihun yad'u lahu. Dan ternyata anak ini termasuk anugerah terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Karena itu kalau ayah bundanya nanti pengen dia dijamin masuk surganya Allah, paling tidak tugas beratnya adalah untuk bisa mensoleh dan mensolehkan anak. Kalau belum bisa mensolehkan anak, keberhasilan panjenengan tidak dinilai keberhasilan lahir maupun batin. Karena itu panjenengan harus dipegang, dan ternyata anak itu bukan mainan. Kalau ingin anak ini menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, ya panjenengan harus punya desain, tidak boleh ngawur, tidak boleh trial error, apalagi coba-coba. Anak kok jadi coba-coba. Kalau anak ini ingin jadi cendekiawan muslim yang mengerti agama dengan baik, faqihu fiddin, ya madrasah aliyah tempatnya. Tidak ada yang lain. Tetapi kalau anak panjenengan ingin teknologi, bolehlah di sekolah umum. Tapi hati-hati, jiwanya rapuh, sikap dan mentalnya bermasalah. Karena apa? Karena jauh dari balutan nilai-nilai spiritualitas atau religiusitas. Karena itu ternyata berdasarkan hasil riset, orang-orang yang jauh dengan agama itu jauh lebih rentan kena depresi, stres dan penyakit berat daripada orang-orang yang lebih dekat dengan agama dan Tuhannya. Dan ternyata orang-orang yang lebih dekat dengan agama dan Tuhannya, dia mengerti nilai-nilai spiritualitas itu, jauh lebih sehat, jauh lebih baik, dan jauh lebih bahagia kehidupannya daripada mereka-mereka yang tidak paham agama. Ini adalah hasil riset. Karena itu pengasuhan anak itu jangan sembarangan. Pertama adalah praktek pola asuhnya yang benar. Ya, pengasuhan di dalam Islam itu diajarkan, pengasuhan yang terbaik di dalam Islam itu adalah pengasuhan demokratis. Bagaimana pengasuhan demokratis itu? Ya sudah, jangan terlalu memberikan kelonggaran terhadap anak. Jangan juga terlalu mengekang anak. Kenapa? Ada pengasuhan otoriter. Pengasuhan otoriter itu di bidang psikoneurologi ternyata adalah pengasuhan yang terburuk di dunia. Dikit-dikit papa, dikit-dikit mama. Milih sekolah karena papa, milih kuliah karena mama, milih jurusan pokoknya orang tua nggak boleh kamu. Karena ayah dan ibunya dokter, terus kemudian anaknya harus didesain menjadi dokter. Banyak yang tidak mau kuliah datang ke klinik saya. Kenapa? Ini bukan passion saya, Pak. Saya kuliah di kedokteran. Passion saya adalah di animasi, tetapi saya dipaksa oleh ayah dan ibu saya harus masuk ke fakultas kedokteran. Gimana? Saya tidak bisa, ini bukan passion saya tidak mau kuliah. Sehingga dia tidak mau pulang dan yang lain-lain. Karena orang tua menerapkan praktek otoriter. Kalau otoriter dalam prinsip nilai-nilai agama boleh, tapi praktek otoriter dalam nilai-nilai yang lain, ini yang harus diperhatikan. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian, orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, anaknya bermasalah, prestasinya tidak bagus di sekolah, gampang minder, tidak percaya diri, introvert, dia tidak mau bergaul, individualis anak itu. Kenapa? Karena dikit-dikit papa, dikit-dikit mama. Terus kebalikan dari otoriter apa? Permisif. Ya sudah, kamu mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, yang penting kamu mau sekolah. Berapa butuh biayanya? Saya kasih papa, mama, berapa sih yang kamu butuhkan? SPP-mu berapa? Ini pengasuhan permisif. Pengasuhan permisif ini juga pengasuhan yang bermasalah. Hati-hati, suatu saat anak akan melawan orang tuanya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi
dudukkan pada prinsip dan fungsinya sebagai anak. Ya, karena apa? Suatu saat tidak menghargai. Anak-anak biasanya dibesarkan dengan pengasuhan permisif, ya, biasanya berani sama orang tuanya, tidak menghargai orang lain. Sekolah ini bagi saya, bagi dia penting atau tidak penting, bagi dia sudah. Kalau dia merasa tidak penting, ya nggak mau sekolah. Hati-hati, ini permisif. Jangan terlalu longgar terhadap anak. Anak ini juga harus dikendalikan. Bagaimana antara permisif dan otoriter? Itu pengasuhan demokratis. Pengasuhan demokratis ini adalah pengasuhan yang terbaik di dunia. Orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin besar, anak-anak yang berprestasi di sekolah, anak-anak yang bisa diandalkan dalam kehidupannya dan sukses lahir batinnya, rata-rata dibesarkan dengan pengasuhan demokratis. Tidak terlalu otoriter, tidak terlalu permisif. Boleh otoriter kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi selama itu sesuai dengan bakat dan minat anak, fasilitasi. Tidak semua anak itu sama bakat dan minatnya dengan panjenengan. Misalnya panjenengan minatnya untuk jadi apa, belum tentu anak punya bakat dan minat seperti itu. Desainnya sudah datang dari Allah. Karena itu panjenengan ya sudah fasilitas aja yang terbaik, jangan terlalu mengekang pada anak. Dan rata-rata anak-anak yang stres, depresi, traumatik karena orang tuanya terlalu keras dalam pengasuhannya. Banyak yang datang ke klinik itu, kenapa ini? Karena saya traumatik, Pak, karena saya pernah ini begini, harus begini sama orang tua saya, dan saya tidak boleh bergerak sama sekali. Dan saya tidak boleh menampilkan apa yang menjadi pilihan saya. Karena itu bagaimana stres, depresi, akhirnya dikit-dikit mau bunuh diri, mau nusuk dirinya dan yang lain-lain. Karena itu terlalu stres, depresi, karena ditekan oleh kondisi di sekitarnya. Belum nanti adalah tugas-tugas belajar atau dunia kerjanya dia yang semakin hari tidak semakin mudah yang harus dihadapi. Pertama itu, ya, karena itu harus bekerja sama dengan sekolah. Jadi harus jujur kepada sekolah. Anak saya seperti ini, Pak. Anak saya seperti ini, Ustaz. Saya minta tolong nanti persoalannya di sini dia. Ya, masalahnya kalau di rumah di sini. Jadi kan harus jujur. Karena tadi sekali lagi, sekolah itu adalah bukan orang lain. Sekolah itu adalah bagian dari partnership kita, bagian dari kolaborasi kita. Sebenarnya panjenengan dengan sekolah itu tim, bukan orang lain. Kalau pengen anaknya hebat, ya tim, bekerja sama dengan sekolah. Jangan sekolah seperti sekolah titipan, tempat penitipan. Ini bukan asrama tempat penitipan. Bahkan tugasnya jauh lebih berat kadang daripada orang tuanya. Dipahamkan agamanya, dipahamkan Al-Qur'annya, ngerti kurikulum, ngerti ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang tuanya nyantai-nyantai saja. Ketika diundang seperti ini nggak pernah datang. Pengen hasilnya bagus, mimpi. Karena apa? Karena tidak akan mungkin proses itu, hasil itu ya menselisihi proses, tidak akan mungkin. Karena panjenengan loyal, ya loyal, pasti itu hukum sebab akibatnya. Ada namanya law attraction, ada daya tarik menarik antara kita dengan sekitar kita. Ana intadoni abdibi kalau bahasa agama. Kalau kamu baik, melakukan yang baik-baik, insya Allah kamu ada circle di orang-orang baik. Kalau kamu cuek, nggak ngeremehin orang, ya hati-hati nanti di sekitar panjenengan orang-orang yang tidak baik. Karena itu kalau pengen peduli ya harus peduli. Kalau pengen dimuliakan ya harus muliakan orang. Kalau pengen anak ini dihormati atau diberikan kepedulian yang luar biasa bagi sekolah, ya panjenengan harus harus peduli terhadap sekolah. Itu adalah hukum sebab akibat. Jangan karpe dewe, pokoknya saya titipkan SPP ini piro. Memang sekolah ini apa? Karena itu panjenengan harus bekerja sama dengan baik. Karena itu bagaimana anak ini, bagaimanapun kita, bagi orang tua ini, sekolah itu adalah bagian dari tim kita. Bagaimana kita mengantarkan anak ini harus benar-benar sukses, baik lahir maupun batin. Tidak cuma lahirnya saja, tapi batinnya bermasalah. Pertama itu, ya, saran saya, ya, terapkan pengasuhan itu dengan demokratis. Selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, fasilitasi. Tetapi kalau sudah maksiat dan dosa, jangan coba-coba. Sudah, panjenengan harus keras betul itu masalah akidah dan tauhid. Nah, itu harus ibadah dan muamalah juga panjenengan harus keras. Terus yang kedua yang diajarkan dalam agama itu, dan ini berdasarkan hasil riset di bidang psikologi Islam atau psikologi Al-Quran, yang kedua itu pola asuh itu tidak sekedar bagaimana mempraktekkan pengasuhan terhadap anak, baik otoriter, permisif atau demokratis tadi. Ternyata orang-orang hebat, orang-orang sukses, pemimpin-pemimpin besar dunia ternyata dibesarkan dengan pengasuhan yang demokratis. Itu adalah faktanya. Yang kedua setelah pola asuh adalah pola makan. Pola makannya jangan atur. Kalau Al-Quran mengajarkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban.
kasih makan anak itu yang halal lagi baik, gizinya seimbang, ya, gizinya seimbang. Stunting masih banyak di Indonesia. Stunting masih banyak di Indonesia. Kenapa stunting masih banyak? Karena gizinya dia tidak seimbang, nutrisinya tidak seimbang. Dan ternyata berdasarkan hasil penelitian, anak-anak yang dibesarkan dengan rezeki yang benar-benar halal dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan dengan rezeki yang haram atau remah, tingkat kecerdasannya, tingkat kesolehannya, kemudahan dalam pengasuhannya, masa depannya jauh lebih keren daripada mereka-mereka yang dibesarkan dengan pengasuhan yang ya tadi remang-remang, apalagi yang haram. Karena itu tidak semua yang halal itu baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau bisa halal tapi baik. Mohon maaf, saya ini mendesain pondok pesantren. Saya mendesain pondok pesantren khusus Al-Quran untuk anak berkebutuhan khusus. Ada di Tegal Gondo, dekat ya dengan sini Tegal Gondo, di belakang kampus 3 Ilmu UMM itu. Saya mendesain pondok pesantren khusus dan katanya nih, bukan kata saya. Beberapa yang kunjungan di situ mengatakan, Ustaz, pondok pesantren panjenengan ini satu-satunya se-Asia. Kenapa? Karena panjenengan punya pondok pesantren untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi Al-Quran tidak ada masih di Indonesia. Kenapa? Ya karena pondok pesantren, kalau pondok pesantren normal ada pondok pesantren Al-Quran untuk mahasiswa kan sudah banyak kompetitornya, guru-guru kita sendiri. Sehingga saya mendesain pondok namanya IBAM, Islamic Boarding Autism Malang. Ya, itu adalah satu-satunya pondok pesantren untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi berbasis pada Al-Quran yang bersanad. Ya. Salah satunya, di situ kami mengatur gizi. Jadi anak itu kalau ingin cerdas, sering-sering jenengan kasih ikan laut, cerdas itu. Beberapa di pondok pesantren yang saya menjadi konsultannya, anak-anak yang hafalannya lambat itu, pasti banyak mie-nya, pasti banyak baksonya, pasti banyak apalagi itu, sampelnya. Mohon maaf yang jualan sampel ya, bukan bermaksud ayah bunda. Itu karena apa? Gluten, kasein, MSG atau micin, zat adiktif, zat pewarna itu tidak cuma mempengaruhi saraf amigdala anak, tetapi mempengaruhi saraf hipokampus. Saraf hipokampus itu adalah saraf pusat memori, hipotalamus. Terus kemudian saraf amigdala, sistem limbik itu juga bermasalah kalau terlalu banyak makanan-makanan yang sifatnya gluten, kasein, MSG atau terlalu banyak gula. Nah, kami mendesain itu pengaturan gizi dan nutrisinya. Anak itu biar cerdas, konsentrasinya bagus, ya makanannya juga harus diatur, jangan sembarangan kasih makan. Ben hari kerupuk aja, ben hari ayam potong saja. Mohon maaf ya, ayam potong itu 1 bulan panen ya, 1 bulan panen. Karena itu kami tidak boleh ayam potong, tidak boleh untuk kalian. Bagaimana? Ya harus ikan laut itu pun tidak boleh pakai garamnya garam putih, nggak boleh, harus pakai garam Himalaya. Terus kemudian buah sayur harus seimbang. Kalau anak itu pengen cerdas, sering-sering kasih apukat. Kalau anak itu pengen imunitasnya bagus, sering-sering buah berwarna cerah. Kalau peredaran darah dan pasokan oksigennya biar bagus, sering-sering makan buah yang berwarna merah, buah naga dan sejenisnya. Ada orang-orang vegetarian, tetapi dia tidak kekurangan gizi. Karena apa? Ternyata di buah dan sayur ini sudah lengkap. Kalau di pondok saya semuanya harus organik, tidak boleh kimia. Karena apa? Kalau sudah kena kimia nanti pasti efek samping itu. Area itu tantrum sudah. Kalau sudah tantrum, suruh megang Al-Quran saja tidak mau, kepalanya dibentur-benturkan. Begitu juga pada anak-anak normal. Putra-putri panjenengan kalau terlalu banyak ciki-ciki itu, ya nggak mau belajar, itu bermasalah belajarnya. Setiap mau sekolah drama dulu pasti. Jangan terlalu banyak makan ciki-ciki, dan itu mengurangi tingkat kecerdasan. Makanya didesain, ya mohon maaf, ini mudah-mudahan pemerintah itu ngerti makan gratis itu untuk mengatur desain gizi itu kemungkinan besar. Terus kemudian kalau tidak seimbang gizi anak itu, ya tidak cerdas. Makanya kan kita disarankan harus sarapan dulu gitu kan. Kalau tidak sarapan, anak itu tidak punya tenaga sehingga tidak menjadi cerdas. Karena itu pola makannya jangan atur. Kalau anak itu ingin cerdas, hafalannya bagus, sering-sering kasih ikan laut lebih murah, kayak bunda, lebih murah. Terus kemudian kok orang Indonesia itu aneh ya, orang Indonesia. Padahal kekayaan lautnya luar biasa, kok gak seneng ikan laut? Padahal ikan laut itu sudah tidak perlu diapa-apain, ikan laut goreng aja sudah enak itu.
dan itu murah, dan banyak yang gak seneng ikan laut lagi. Padahal coba cek hasil riset itu, orang-orang yang terlalu banyak makan ikan laut biasanya anak-anaknya cerdas. Dengan konsultasi semua pada orang tua, yang anaknya cerdas itu apa? Ketika mengandung dia banyak makan ikan laut. Terus hindari makanan-makanan junk food, makanan-makanan junk food yang serba, wah sekarang itu kan kelihatannya keren saja ya kan, tetapi masalah kesehatannya, nutrisinya juga bermasalah. Dikit-dikit junk food kelihatan keren tapi penyakitnya banyak. Mohon maaf, adik-adik yang berkebutuhan khusus, baik itu autis, ADHD, Down syndrome, mental retarded, tunalaras, dan ketunaan-ketunaan yang lain di tempat saya itu rata-rata ketika hamil ayah dan bundanya itu sering-sering mengkonsumsi junk food. Jadi tidak sembarangan untuk mendesain anak itu panjenengan. Jadi harus punya kerja keras. Anak ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Karena itu kerja keras kita harus mengasuh itu, jangan ya, tidak boleh sembarangan. Karena itu pilihkan makanan yang halal lagi baik, yang gizinya juga harus seimbang. Adik-adik itu kalau sudah kena minyak gorengnya saja itu harus benar-benar kita atur. Kalau tidak kita atur, komposisi sayurnya kami atur dan benar-benar organik, tidak ada yang tidak organik di tempat kami. Bagaimana perkembangannya? Bagus. Tantrumnya sudah hilang, marah-marahnya sudah hilang, konsentrasinya membaik, kecerdasannya meningkat. Kenapa ya? Makanan yang dimakan oleh anak-anak kita itu langsung kan, nutrisi makanan itu langsung ke otak kan? Kalau makanannya juga tidak sehat atau gizinya tidak seimbang, bagaimana anak kita ini cerdas? Tidak mungkin. Kalau anak itu tidak ingin mudah marah atau mudah, bahasa orang sekarang itu tantrum, ya jauhkan itu dari ciki-ciki, jauhkan dari mie instan, jauhkan dari yang terlalu banyak MSG-nya. Sudahlah kalau panjenengan tidak percaya. Nah, karena kami ini praktisi, gak teori. Karena kami sudah kurang lebih 10-15 tahun kami menangani anak-anak spesial. Termasuk kami menangani kasus-kasus kejiwaan, ya kasus-kasus remaja, kasus-kasus keluarga sakinah. Kami sudah tangani semua dan kami adalah betul-betul praktisi, tidak teori lagi. Sehingga apa yang kami sampaikan itu betul-betul real, tidak teori. Ya. Selanjutnya setelah pola makan itu adalah pola belajar. Hati-hati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Fakina ada benar. Setiap anak itu berbakat dan istimewa. Tidak ada produk Allah yang gagal, tidak ada. Karena itu panjenengan harus selalu husnudzon kepada Allah. Setiap anak yang dihadirkan di hadapan kita pasti Allah punya rencana, pasti Allah punya tujuan, tidak ada yang sia-sia. Karena itu panjenengan ya harus memahami anak ini, benar-benar dipahami bakat dan minatnya, gaya belajarnya audio, visual atau kinestetik. Ada anak ini yang dia itu lebih suka belajar, lebih mudah paham itu dengan mendengarkan. Ada anak juga yang mudah belajar itu dengan dia bergerak sambil melakukan sesuatu, itu namanya kinestetik. Ada yang dia mudah belajar dan memahami apa yang dia pelajari itu dengan melihat atau visual. Karena itu masing-masing anak ini punya gaya belajar dominan sendiri-sendiri. Sebagai orang tua harus paham, sebagai guru-guru harus paham. Terus kemudian tidak ada anak yang bodoh, itu tidak ada. Karena apa? Kecerdasan di dalam otak ini, banyak kecerdasan di otak itu. Makanya disebut sebagai multiple intelligence. Psikolog Amerika Howard Gardner mengatakan bahwa manusia atau anak itu semuanya cerdas, tidak ada yang tidak cerdas. Cuman kecerdasan dominannya beda-beda, minat dan bakatnya beda-beda. Di otak kiri ada dua kecerdasan, kecerdasan matematis dan kecerdasan berbahasa. Di otak kanan ada kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpribadi, kecerdasan musik, kecerdasan antar pribadi, kecerdasan artifisial, kecerdasan koki, kecerdasan spiritual, kecerdasan eksistensial. Itu semuanya di otak kanan. Makanya tidak ada produk Allah itu yang gagal. Allah juga sudah menitipkan di banyak kekurangan itu, Allah juga banyak menitipkan banyak kelebihan. Karena ini pola belajarnya panjenengan harus paham. Anak saya ini bakatnya di mana? Tidak boleh jadi orang tua itu egois. Pokoknya harus masuk IPA. Kalau nggak masuk IPA, harus nggak keren belas. Mohon maaf lahir batin. Si suki-suki itu loh IPS. Si suki-suki. Anggota DPR itu loh IPS. Anak buahnya itu malah yang IPA-IPA itu ada. Maksudnya nih,
Tidak usah berlebihan. Masing-masing anak itu punya bakat dan minat sendiri, jangan dipaksakan. Jangan lihat orang-orang sukses itu. Jarang sekali tuh orang sukses itu saintis, fisika, kimia yang banyak-banyak duitnya. Cek orang-orang paling kaya di dunia. Cek sudah. Gak usah di dunia dah, di Malang, orang kaya paling Malang itu semuanya pendidikannya gimana dengan cek. Paham ya? Tidak usah berlebihan, dia sudah fasilitasi anak, karena anak itu ada lahiriahnya, ada tabiatnya sendiri-sendiri yang sudah digariskan oleh Allah, tinggal panjenengan ngikuti, jangan dipaksakan. Karena ayahnya pengusaha, kamu harus jadi pengusaha. Padahal anaknya tidak punya passion di pengusaha. Allah semua yang mengatur. Bagi panjenengan ayah bunda yang memiliki anak 3 atau memiliki anak 2, pasti beda kan antara yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Nggak mungkin sama itu bakat dan minatnya. Ya? Karena itu gaya belajar anak, saran saya, jangan dalam apa minat bakat anak itu. Ada minat, ada bakat. Tidak selalu minat itu diikuti bakat loh ya. Kadang anak itu minatnya pengen di IPA, padahal kemampuannya IPS. Jangan diikuti, itu bermasalah nanti. Bagaimana? Ya tahu betul panjenengan ini, anak ini, apalagi kalau minat diikuti bakat, keren, pasti jadi dia. Tapi kalau minat saja tidak ada bakat, bermasalah itu. Nanti pasti gak mau kuliah itu, di semester 3, di semester 5 gak mau kuliah lagi. Ya. Karena persoalan ini makanya pola belajar itu harus dipelajari. Terus masing-masing anak punya gaya belajar, masing-masing anak punya kecerdasan dominan. Jadi tidak selalu yang pintar matematika itu keren, tidak selalu. Yang pintar IPS atau pintar akuntansi itu tidak keren, jangan. Masing-masing sudah ada tempatnya. Dan ternyata juga orang-orang kaya juga bukan orang IPA. Udah, makanya panjenengan jangan terlalu menuntut anak harus di IPA lah. Kasihan itu juga, ikuti saja sudah kemauan anak itu gimana. Setelah itu pola gerak dan pola istirahat. Ayah bunda begini, manusia itu harus dipahami secara lengkap, tidak boleh dipahami secara parsial. Bagaimana dipahami secara lengkap? Manusia itu ada neurologi, ada otaknya, ada psikologinya atau mentalnya, kemudian ada imunologinya, pola makan dan pola istirahat. Karena itu begini, ya, mohon maaf, di psikologi itu ada namanya penyakit somatofom atau somatisasi. Rata-rata penyakit ini rata-rata diidap oleh lansia. Bentuk penyakit ini distimulasi oleh post power syndrome, pernah menjabat, terus kemudian pernah jadi bos, terus kemudian dia pensiun, tidak lagi menjabat, tidak punya gaji lagi bulanan. Itu post power syndrome. Biasanya penyakitnya somatofom. Mohon maaf, saya sering beberapa kali saya menangani mantan jenderal. Beberapa kali saya menangani mantan jenderal, baik dari polisi maupun dari TNI. Itu anaknya datang ke saya, ini setiap hari Pak Ustadz, dia tuh gatalnya luar biasa. Saya bawa ke spesialis bolak-balik, ke spesialis kulit, ke spesialis, tidak ada indikasi penyakitnya kok, tapi kok gatalnya nyata ya. Setelah saya cek, ternyata post power syndrome, ya, penyakitnya murni distimulasi oleh faktor psikologi. Atau begini dah, nggak usah jauh-jauh. Panjenengan kalau punya tanggungan belum terbayar, stres nggak panjenengan? Nggak mau makan kan? Sampai lambungnya naik. Hah? Jadi manusia itu tidak bisa dipahami fisiknya saja, tidak bisa. Psikologisnya itu satu paket itu. Makanya di tempat saya itu pendekatan untuk penanganan anak-anak bermasalah itu pendekatannya adalah Islamic Neuropsikoimunologi. Bagaimana? Agamanya dipahamkan, sholatnya diperbaiki, istighfarnya diperbanyak, paham Qur'annya diperbaiki. Kalau sudah Islamnya sudah bagus, spiritualnya sudah bagus, ya gizinya diatur, tidak boleh makan sembarangan. Kalau sudah gizinya diatur, anaknya harus dibuat seneng, piknik kemana-mana, outing dan yang lain-lain itu kita buat secara seimbang. Kalau panjenengan ibu-ibu saja kalau di rumah terus masak terus stres kan panjenengan, sekali-kali Pak piknik kemana gitu, ya kan? Karena itu manusia itu harus seimbang. Jadi manusia itu berhubungan antara otaknya, antara psikologisnya, pola makan dan pola istirahat. Anak itu kalau terlalu banyak bergerak ya juga tidak sehat. Kalau terlalu banyak tidur ya juga nggak sehat.
Bagaimana caranya? Panjenengan harus atur waktunya sholat, waktunya belajar. Yang penting natural saja lah, disiplin. Ojo turu saja. Orang yang terlalu banyak tidur gak cerdas biasanya. Terus kemudian setiap hari otak ini harus diisi oleh pengetahuan baru. Makanya orang-orang hebat, orang-orang keren, orang-orang sukses di dunia ini biasanya dia sebelum aktivitas baca buku. Investasi panjenengan leher ke bawah apa leher ke atas? Panjenengan itu beli baju harganya ratusan ribu, wah, apalagi modelnya sesuai, apalagi menjelang Idul Fitri berapapun, Ustaz, 1 juta tak beli. Beli pengetahuan untuk anak, SPP untuk anak, pendidikan untuk anak, telat SPP-nya. Kenapa itu? Orang-orang sukses, orang-orang keren, investasinya leher ke atas. Tetapi orang yang tidak keren, investasinya adalah leher ke bawah. Urusan perut saja gak mari-mari. Karena ini persoalan ini, anak-anak juga harus dibiasakan seperti itu. Adik-adik ini kalau ingin cerdas, ikra bagaimanapun. Ajarkan anak itu tradisi keilmuan. Jangan tradisi kelompok atau golongan. Paham ya? Kalau tradisi kelompok atau golongan, ada kecenderungan anak itu nanti fanatiknya berlebihan. Tetapi kalau tradisi keilmuannya, ya karena semua referensi dia punya, pengetahuan dia punya, asik-asik saja. Tetapi kalau tidak punya tradisi keilmuan, tradisinya adalah kelompok dan golongan, ada kecenderungan nanti fanatik, kelompoknya dia yang paling benar, yang lain tidak benar. Karena itu tradisi keilmuan itu harus dengan tanamkan sejak di rumah, di sekolah nanti yang memperbaiki tradisi itu. Karena itu dulu di tempat kami setiap hari harus menghatamkan 1 buku, paling tidak 2 dalil yang harus dikeluarkan, dan 1 atau 2 dalil baik Al-Quran maupun Sunnah dan hasanah keislaman para ulama-ulama cendekiawan Muslim terdahulu harus dipraktekkan. Bagaimana diperdebatkan asbabun nuzulil ayah, asbabun nuzulil surah, bastun masailnya bagaimana, terus kemudian ini kalau ketika dibahas ini bagaimana, terus kemudian diperdebatkan sehingga tradisinya adalah tradisi keilmuan, gak gampang kaget gitu loh. Ada ini, ada baru kaget sudah, gak gampang kaget. Tradisi keilmuannya sudah matang sudah. Kenapa? Masing-masing punya hujah, masing-masing punya dalil. Sekarang adalah tinggal saja selera yang mana kita yang pakainya itu. Karena itu kalau di Muhammadiyah ada namanya HPT. HPT itu adalah hasil putusan tarjih. Itu biasanya dihimpun oleh pakar-pakarnya, pakar dari berbagai disiplin. Karena itu ya bukan sembarangan. Biasakan anak-anak itu tradisinya adalah tradisi ilmu. Kalau tidak biasa tradisi ilmu nanti bermasalah. Gampang kaget. Lihat orang yang jenggotan saja harus kaget gitu. Ini jenggot ini ajaran apa gitu. Sudah itu pahamkan itu. Karena itu anak itu harus dibuat secara seimbang. Ya. Agama kita mengajarkan khairul umur awsatuha. Sebagus-bagus perkara itu yang di tengah-tengah, nggak terlalu condong kemana-mana. Harus by design juga, tidak boleh ngawur. Pola istirahatnya juga diperhatikan. Jadi waktunya sholat harus keras menjalankan sholat. Waktunya belajar harus belajar waktunya. Harus semuanya harus ditata dengan baik. Harus diarahkan betul, tidak boleh main-main. Terus yang paling penting itu orang tua harus tirakat. Harus tirakat orang tua itu. Pemimpin-pemimpin besar kita yang sukses pada saat ini, termasuk mohon maaf Ustadz Ari, jangan dikira karena Ustadz Ari karena ayah dan ibunya mendoakannya luar biasa itu, sehingga dia ya Allah luar biasa jadi kepala madrasah. Ya karena apa? Karena tirakat ayah dan bundanya Ustadz Ari ini luar biasa, loh, beda dengan yang lain mungkin, sehingga nanti doanya jangan dikira sukses kita karena kita loh ya, itu karena doa orang-orang tua kita. Kadang-kadang tiba-tiba jadi rektor, tiba-tiba jadi orang terkenal. Bukan kita tuh guys apa kita itu kalau tidak ada ayah dan bunda kita. Makanya ayah bunda harus tirakat. Tirakatnya bagaimana? Ikuti ajaran Islam. Terserah, panjenengan mau ikut pendekatan yang bagaimana. Orang-orang tua kita dulu tirakatnya luar biasa loh. Mohon maaf, umi saya itu setiap saya ujian, kapan kamu ujian? Ya, ya sudah, anak sohib. Saya puasa. Umi saya begitu. Makanya apa? Ya anak-anaknya barokah begitu. Kalau panjenengan tidak alusnya, ya alunnya paling tidak dia mulai doakan anak-anak. Kalau tidak dia mulai, ya sudah.
Panjenengan paling tidak sedekah, ya Allah saya beli kecerdasannya dia ya Allah. Ya Allah saya beli kesalehannya dia ya Allah. Ya Allah mudahkan dalam thalabul ilminya ya Allah. Ya Allah jadikan dia anak yang baik, anak yang saleh, anak yang manut ya Allah terhadap kedua orang tua. Itu panjenengan harus tirakat. Kalau nggak tirakat, jangan salahkan anak kalau suatu saat anak itu bermasalah dan berani sama panjenengan karena panjenengan nggak pernah tirakat. Orang-orang tua dulu itu anaknya nggak ada yang berani terhadap ayah bundanya, nggak ada yang berani. Ngomong bentak saja, wah anak sekarang sekali tidak sesuai alasannya panjang. Kalau alasannya nggak diterima, nggak pulang itu 3 hari, 4 hari, seminggu nggak pulang. Kenapa? Tirakat. Apalagi ya, ada 3 doa yang tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Doanya orang tua terhadap anak, doanya orang musyafir, yang ketiga adalah doanya orang terdzalimi. Satu riwayat juga menyebutkan doanya orang berpuasa, juga itu tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya panjenengan kan diajari itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa asli li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doanya para nabi saja dongo, tirakatnya luar biasa, sampai bukan nabi gak dongo. Karena itu tirakat. Dan ternyata ulama-ulama besar yang levelnya tidak cuma level lokal, level internasional yang diakui oleh dunia, tirakat orang tuanya gak main-main. Alimnya alim betul, tidak alim-aliman, alimnya alim betul. Karena itu sampai kita sekarang pada saat ini kadang bukan karena kita, karena orang tua kita. Sampai-sampai orang Jawa dulu, sampai-sampai orang Jawa dulu ya. Kenapa puasa Pak D? Hari ini hari kelahiran anak saya berpuasa, puasa hajat. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh. Orang tua dulu tuh. Karena ini persoalan yang demikian, ini adalah persoalan yang betul-betul harus lahir batin dikerjakan. Jangan cuma materi saja, tetapi yang sifatnya imateri dan spiritual itu harus betul-betul diperhatikan. Dan selanjutnya adalah pola pergaulan. Ya, pola pergaulan ini perhatikan betul. Mohon maaf, sampai saat ini ada 3-4 kasus LGBT yang saya tangani di klinik. Kasus-kasus saya tahu depresi berat, cemas berat, ada 4 perempuan semua. Rata-rata apa? Karena stres, depresi berlebihan, terus kemudian karena pergaulan, ya, karena pergaulan yang salah. Karena itu panjenengan, ya, kalau ingin baik anak itu kumpulkan dengan yang baik-baik. Kalau anak itu ingin pintar, kumpulkan dengan yang pintar-pintar. Kalau anak itu ingin soleh, kumpulkan dengan yang soleh-soleh. Kalau dia ingin baik, kumpulkan yang baik-baik. Kalau dia ingin rajin, kumpulkan dengan anak-anak yang rajin. Kalau ingin pintar, kumpulkan dengan anak-anak yang pintar. Tapi kalau ingin dianggap pintar, kumpulkan dengan anak-anak yang bodoh. Pasti nanti dianggap pintar. Ya. Persoalannya apa? Lingkungan itu mempengaruhi. Circle-nya itu loh. Circle. Yang banyak pasti mempengaruhi yang sedikit. Lingkungannya, kata bahasa anak sekarang, toksik atau tidak. Kalau lingkungannya toksik, jauhkan anak itu dari lingkungan yang toksik. Nanti kepribadiannya nanti toksik. Kalau panjenengan anak panjenengan ingin jadi ulama, cendekiawan muslim luar biasa, yang alimnya luar biasa, ya paling tidak panjenengan harus kumpulkan dalam orang-orang yang tradisi ilmuannya jelas, sanadnya jelas. Nah, karena itu kumpulkan sehingga punya jiwa atau terpengaruh itu energinya itu. Jadi kalau anak pengen nanti menjadi pengusaha, ya mulai kecil dikumpulkan ke pengusaha. Kalau bisa pengusaha muslim, kumpulkan dengan pengusaha-pengusaha muslim yang keren-keren. Kalau anak itu pengen jadi psikolog muslim, ya harus ngerti Al-Quran, harus ngerti hadis, terus ngerti ilmu pengetahuan psikologi, mengerti tentang pengobatan, mengerti tentang psikosomatis, mengerti tentang psikoterapi, dan mengerti tentang alternatif desain penyembuhan untuk kasus-kasus itu harus paham. Karena itu biasanya ilmu yang mahal itu saat ini yang terkenal adalah coaching. Coaching itu adalah pendampingan, co-educational namanya. Makanya sekarang itu ada pelatihan coaching, terus kemudian ada certified, ada sertifikatnya, kita di coaching. Dan ternyata pendekatan coaching ini dikerjakan sejak zaman Nabi. Kenapa Abu Bakar itu keren? Kenapa Umar itu keren?
Utsman itu keren, Ali itu keren, masing-masing dia punya dominan masing-masing. Ali karena ilmunya, Utsman karena dermawannya, Abu Bakar karena kebijaksanaannya, Umar keberaniannya. Wah, luar biasa. Itu masing-masing 4 ini, tapi beliau itu berada di sebelah Nabi terus. Karena itu kalau anak-anak panjenengan pengen baik, titipkan sama guru yang betul-betul baik. Dia tahu bagaimana gurunya makan, bagaimana gurunya minum, bagaimana guru itu memperlakukan anak-anaknya, bagaimana gurunya dalam menjaga tradisi keilmuannya. Makanya coaching itu sekarang sistem pendidikan yang paling berhasil. Dan sistem pendidikan yang sejak zaman Nabi sudah diajarkan, sekarang aja istilahnya coaching. Coaching itu adalah keteladanan. Anak itu dikumpulkan dengan ahlinya langsung. Makanya kalau jurusan kedokteran yang mahal itu kan ketika koas itu. Kenapa koas itu dititipkan ke dokter asistensi? Nah, di tempat kami itu ada banyak mahasiswa psikologi itu yang S1 maupun S2 itu sering dia asistensi di klinik kami. Menangani kasus langsung, ada masalah itu bagaimana dia menyelesaikan masalah, tidak lagi teori. Karena itu pergaulan adik-adik itu jangan perhatikan betul, termasuk di sekolah juga diamati betul bagaimana pergaulannya. Ya insya Allah kalau dalam lingkup sekolah saya kira sudah 10 menit lagi ya, 10 menit. Yang selanjutnya adalah pola moral. Jadi pola moral itu bagaimana? Akhlakul karimah yang diajarkan pola moral. Jadi pola moral ini adalah ketawaduan anak itu dengan ajarkan. Kenapa? Sekarang banyak anak yang tidak tawadhu. Kenapa? Banyak yang tidak tawadhu. Ya, banyak yang tidak pernah diajarkan bagaimana akhlakul karimah itu yang sebenarnya yang paling keren itu di situ. Nah, sekarang anak itu sudah pintar dikit, sudah sukses dikit, sudah kaya dikit, wah sombongnya luar biasa. Kenapa? Nilai-nilai moralitas itu tidak pernah ditanamkan dan dikasih contoh langsung. Karena itu kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma jadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzat wa ma tawadda'u illa rafa'u. Kalau ingin diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah, anak itu ajarkan tawaddu. Kata Ali, sumul mar'i fit tawaddu. Kalau kamu ingin diangkat setinggi-tingginya oleh Allah derajatmu, nggak palsu, kamu harus tawaddu. Kata Abu Bakar, innal abda idza tawaddu'a rafa'allahu kamata. Kalau kamu tawaddu, Allah akan menganugerahkan ilmu berupa hikmah, tidak sekedar knowledge pada kamu, maka kamu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Tetapi anak yang tawaddu atau kita lah, kok susah tawaddu itu sekarang ini, hampir tidak ada. Padahal semakin kita tawadhu, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Seberapa enak sih kalau dipuji orang itu, seberapa enak? Paling 1 menit sudah hilang dipuji orang. Wah, Anda keren, Anda hebat. 1 menit sudah hilang. Karena itu apa? Ya prinsip-prinsip sunnah yang sebenarnya itu yang harus kita pegang. Ya, salah satunya ini adalah tawadhu, sudah hilang ini hampir semua kita lah. Padahal ini sunnah yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kita itu disebut sebagai khairul ummah, sebagus-bagus ummah dibanding dengan umat-umat terdahulu? Karena kita punya kadar dan derajat akhlak yang berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Karena kita punya teladan bulughul Quran, akhlaknya Al-Quran siapa? Nabi. Akhlaknya itu Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tidak sekedar rahmat bagi dirinya, tetapi alam semesta termasuk tumbuhan-tumbuhan, binatang-binatang senang dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tawadhu, tanggung jawab atau rendah hati ini sekarang sudah mulai hilang. Padahal tawadhu dan rendah hati ini ajaran Rasulullah yang sebenarnya, esensi ajaran Rasulullah itu di akhlakul karimah. Ya karena itu kita disebut sebagai khairul ummah. Rasulullah itu pernah, Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Rajanya nabi-nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada nabi yang lebih mulia dari beliau. Jadi yang mengakui bukan kita-kita, yang mengakui adalah Allah sendiri. Karena itu nabi itu pernah jalan-jalan tuh. Biasa ketika Rasulullah itu dalam melakukan safari dakwahnya, beliau itu pasti berbarengan dengan sahabat-sahabat. Di tengah perjalanan Rasulullah lapar.
dan sudah menjadi tradisi orang Arab. Kalau lapar itu menyembelih kambing, menyembelih unta, itu sudah biasa. Karena itu lapar, terus kemudian di perkampungan Rasulullah itu lapar, ada kambingnya orang-orang kampung di situ, dikasih ke Rasulullah untuk disembelih, untuk dimakan bersama-sama dan dimasak bersama-sama. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar saya yang memotong. Ya Rasulullah, biar saya yang menguliti. Ya Rasulullah, biar saya yang memasaknya. Apa jawaban Rasulullah? Biar saya cari kayu bakarnya. Jangan Rasulullah, engkau junjungan kami, duduk manis saja. Bagaimana jawaban Rasulullah? Tidak. Kalau ada di sebuah komunitas atau di sebuah kelompok, ada yang satu dimuliakan dari yang lain, Allah gak suka. Alatnya Rasulullah. Sekarang itu orang saya juga tidak tertarik dikasih kursi gitu. Tanya kepada, saya punya majelis kajian, nggak mau saya berdoa sampai audien sama saja, nggak ada bedanya. Kadang kan sampai kursinya aja dibuat beda gitu kan. Nah, Rasulullah nggak mengajarkan begitu. Karena itu pola moral itu ajarkan, tanamkan dari awal, rendah hati, tawadhu anak itu. Kalau semakin rendah hati, semakin tawadhu, keren. Yang penting kan isinya, cuma penampilannya saja. Yang penting dalamnya, jangan penampilannya saja kelihatannya keren, dalamnya wah. Terus kemudian yang terakhir adalah pola karir. Ayah bunda, pola karir ini penting. Tadi jangan dipaksakan anak. Kalau ingin jadi pengusaha monggo, kalau ingin jadi ASN monggo. Ya terserah Allah lah jalannya anak itu di mana. Tetapi betul-betul pilihkan mana yang halal, yang betul-betul sesuai sunnah, yang betul-betul sesuai dengan ajaran agama kita atau tidak. Jadi kan betul-betul harus filter itu. Jadi betul-betul harus difilter anak itu sampai nanti calonnya soleh atau tidak, ahlul ibadah atau tidak calonnya itu. Jangan sampai sembarangan. Kesimpulannya ayah bunda, bagaimana itu? Satu, literasi perbanyak. Yang kedua adalah filterisasi, karena problem pada saat ini problemnya banyak. Yang terakhir adalah kolaborasi. Dan ternyata apa yang saya sampaikan kepada panjenengan semua ini, ternyata berkolaborasi itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ahlul ilmu, ahlul Quran, ahlul najah. Jadi dia calon orang-orang yang sukses, calon orang-orang yang sehat, calon orang-orang yang sempurna kehidupannya, baik lahir maupun batin, dunia akhirat. Tidak cuma dunianya saja, kalau bisa akhiratnya saja. Semua pola ini, pola asuh, pola makan, pola belajar, pola pergaulan, pola moral, termasuk pola istirahat dan gerak, itu diajarkan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah, tetapi dengan desain kurikulum yang sedemikian rupa. Karena itu ayah bunda mohon kerjasamanya, bapak dan ibu guru, asati wa ustadzah, minta kerjasamanya. Ayo bagaimana baiknya sekolah ini, bagaimana baiknya anak-anak ini. Kalau bisa tradisi keilmuan sudah diajarkan betul-betul mulai dari sekarang, sehingga ruh tradisi keilmuan itu ada. Kalau sudah tradisi keilmuannya, dia sudah siap ya, dengan perkembangan teknologi. Kenalkan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, karena anak-anak kita itu adalah anak-anak Gen Z. Gen Z itu adalah anak-anak memang eranya era digital, sedangkan kita sebagai orang tuanya adalah urban digital. Mereka tidak boleh jauh dari dunia digital, karena itu dunianya sudah dunia digital. Bagaimana itu? Yang penting kita harus mengontrol literasi digital kita juga harus bagus. Mana ndak tontonan-tontonan yang baik atau tidak, tontonan-tontonan yang merusak akidah yang tidak, terus tontonan-tontonan yang produktif atau tidak. Panjenengan harus benar-benar mengontrol. Kesimpulannya apa? Pengasuhan itu hal yang sifatnya jihadiyah. Jadi panjenengan terus berjihad kepada adik-adik ini bagaimana yang terbaik, karena anak itu adalah anugerah. Karena anugerah ini ya kita harus betul-betul istiqomah menjadikan anak-anak kita ini harus anak-anak yang benar-benar baik. Dan kalau bisa ya bantulah apa yang menjadi kebaikan untuk sekolah ini, karena endingnya nanti kebaikannya untuk adik-adik. Dan yang terakhir, para guru, para orang tua ya, termasuk guru, karena guru ini lembaga ini pengen besar ya, guru-gurunya harus tirakat. Saya sering tanya kepada lembaga-lembaga yang besar-besar itu, yang pengasuhnya kadang salah, saya tanya kepada kiai-kiainya itu, kiai apa yang menjadikan pondok ini sampai ribuan ini santrinya? Ya tirakat. Kalau nggak tirakat nggak bisa. Lembaga juga seperti itu. Bagaimana Madrasah Muhammadiyah ini ingin besar? Ya tirakat guru-gurunya.
paling tidak Ustadz Ari Senin Kemis gitu loh, guru-gurunya itu paling tidak kalau tidak Senin Ayamul Bid lah, paling tidak sebulan itu 3 kali. Nanti akan dibesarkan oleh Allah. Kalau kita sehebat apapun kita terbatas, kita itu manajemen sekeren apapun kita, disiplin keilmuan sebesar apapun kita ya terbatas begitu. Tapi kalau Allah berkehendak, sudah besar ini Muhammadiyah. 1 wah gampang, hitungan hari sudah akan menjadi besar dan dilihat oleh orang. Karena itu yang dari tirakat, orang tua juga bantu tirakat agar anak-anak ini nanti kesalehannya, kemudahannya, ahlul ilmunya, tradisinya, termasuk kesuksesannya itu terjamin baik lahir maupun batin. Itu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Saya ngomong ya beginilah gayanya. Yo kalau ustadz yo gak ustadz, motivator yo ono motivatornya begitu ya. Karena apa ya campuran lah begitu. Campuran, mohon maaf lahir batin. Ya tradisinya tidak selembut ustadz pesantren itu kan lembut banget gitu. Nah ini ustadznya ustadz kampus, jadi modelnya begini ini untuk selengean. Tetapi insya Allah niat saya baik. Mudah-mudahan harapannya adik-adik ini baik. Kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di majelis ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Segala menjadi kebutuhannya baik lahir maupun batin, cita-citanya diijabah oleh Allah. Sekolah ini menjadi sekolah besar, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, yang tidak cuma go excellent, beyond excellent, tapi kalau bisa go international. Terus kemudian selain go internasional menjadi apa ya? Menjadi teladan lah bagi sekolah-sekolah yang lain. Tetapi itu tidak akan mungkin tercapai kalau individu-individunya tidak keren dulu. Organisasi itu menjadi keren kalau individu-individunya keren dulu gitu. Karena itu yang selanjutnya mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat karena milad MA Muhammadiyah ini, mudah-mudahan semakin hari semakin keren, semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin mencerahkan, semakin hari semakin menjadi rujukan. Terus yang hadir semoga disehatkan semua baik lahir maupun batin. Panjenengan dimudahkan untuk bayar SPP adik-adik, sugih kabeh panjenengan. Didoakan sugih kabeh termasuk guru-gurunya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Kita berdoa ya, jangan amini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala nabiyina wa maulana Muhammad. Allahumma kulna wal muslimin ila saqawah ila sa'adah wa min an-nar ila al-jannah wa min al-adab ila al-rahmah wa min al-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min al-dhulli ila al-izzi wa min al-ihanah ila al-karamah wa min al-dhaqi ila al-sa'ah wa min al-sarri ila al-khair wa min al-usri ila al-yusri wa min al-ibar ila al-kibar wa min al-saqam ila al-sihah wa min al-suhti ila al-ridha wa min al-ghaflah ila al-ibadah wa min al-jawr ila al-adl wa min al-qaddan ila al-tawfiq wa min al-bid'ah ila sunnah wa min al-bid'ah ila sunnah wa min al-bid'ah ila sunnah. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-adhani aswaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-ahlaki adyabaha wa min al-arzaki azzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min al-dunya khiraha wa min al-akhirati na'imaha. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnah wa la taj'alna wa iyyakum min al-syarri wal ghaib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasah madrasatan najah. Allahumma ij'al hadhihi al-madrasah madrasatan najah wa kamilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhir qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.